sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan takut. Kita akan membuka di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini adalah ketika Nabi Nehemia ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh dan pintu gerbangnya yang sudah terbakar. Atas restu dari Raja Artasasta, bahkan Raja membuatkan surat kepada bupati-bupati di daerah agar memberikan kemudahan kepada Nabi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak suka, yaitu ada Sanbalat, ada Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod. Mereka bersepakat untuk memerangi Yerusalem. Itu sebabnya Nabi Nehemia mengatakan perkataan ini kepada orang-orang yang sedang membangun tembok. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena apa? Karena Tuhan yang maha besar dan dahsyat akan berperang buat kita. Mungkin di dalam hari-hari ini, di dalam kehidupan kita menghadapi ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Karena memang kita tidak bisa menyukakan semua orang. Mungkin ada orang-orang yang mempunyai rencana-rencana jahat terhadap kita. Ada orang-orang yang ingin menghalang-halangi, bahkan menjegal kita supaya kita tidak bisa mencapai tujuan dan maksud kita. Firman Tuhan sore hari ini katakan, janganlah takut. Menurut fakta unik tentang Alkitab, kata jangan takut itu muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Itu artinya Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Jadi setiap hari kita menjalani hidup kita, jangan kita pernah takut. Sekalipun ada musuh, ada orang-orang yang merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, janganlah takut. Kalau kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Ayat ini ditulis oleh Daud. Firman Tuhan katakan begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini ditulis oleh Daud ketika ada banyak orang yang memerangi Daud. Tapi Daud katakan, kalau aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan dia tidak menjadi takut. Dia katakan, sebab apakah yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Kita ingat cerita Daud waktu menghadapi Goliat. Daud tidak takut. Daud katakan, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Dan Daud menang. Daud bisa mengalahkan Goliat. Jadi, firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita mau takut, takutlah akan Allah. Karena Allah selain bisa membunuh tubuh, Allah bisa melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi jangan takut,
kepada orang, kepada manusia, atau kepada apapun, hanya satu yang boleh kita takuti, yaitu takut kepada Allah. Selama kita hidup benar, tidak ada hukum yang kita langgar. Apakah itu hukum Allah, hukum-hukum Tuhan di dalam firman Tuhan, kita tidak langgar. Hukum negara, undang-undang, peraturan, tidak ada yang kita langgar. Bahkan hukum di dalam masyarakat, hukum moral, hukum etika, kalau tidak ada yang kita langgar, kita tidak perlu takut. Apalagi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ayat terakhir kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.